Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris Fide, tinggal di Ende, Pulau Flores. Hari ini saya dengan beberapa sukarelawan kelompok kasih insanis dengan beberapa orang baik tetangga mengevakuasi, lebih tepatnya seorang mama tua usia kurang lebih 82 tahun, lahir dalam KTP-nya tertulis lahir 1942, dievakuasi dari gubuknya yang sudah reyot ke rumah sakit swasta Santo Gabriel Kewapante di Kabupaten Sika. Video tentang mama tua itu sudah diposting, saya kira ada 2, itu tadi malam dengan malam ini, tentang kondisi mama tua itu. Mama tua itu, teman-teman sekalian, selama ini tinggal seorang diri kurang lebih sejak 2022. Sebelumnya dia tinggal bersama dengan anaknya yang gangguan jiwa, dan anaknya meninggal pada tahun 2022 bulan Desember karena kaki luka borok berulat, dan dia meninggal dalam usia kurang lebih usia 30 tahun. Setelah itu mama tua ini tinggal sendirian di rumah, bekerja di kebun miliknya. Tinggal bukan rumah sebenarnya, tapi rumah itu berbentuk pondok. Kalau orang temukan bangunan seperti itu, biasanya di wilayah ini ya disebut pondok, apalagi dibangun di kebun. Kurang lebih, teman-teman, sudah 3 bulan sebenarnya mama tua itu berbaring saja bukan di tempat tidur, tetapi di dapur, di sebuah tenda. Ya, ada macam bale-bale istilah kita di dapur. Dia tidur di situ, tidak bisa duduk, tidak bisa apalagi berdiri, buang air kecil, buang air besar di tempat itu, dan makannya diurus oleh siapa selama kurang lebih 3 bulan terakhir? Itu pertama diurus oleh tetangga. Tetangga itu menurut cerita ada hubungan keluarga dengan mama itu, tetapi hubungan keluarganya jauh sekali. Nenek yang sudah lapis keberapa itu. Ya, memang mereka sedikitnya agak saling memperhatikan, tetapi tentu perhatian ya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mereka juga ada kesibukan kerja dan sebagainya. Yang memperhatikan mama tua itu selama 3 bulan itu, selain tetangga tetapi juga ada seorang relawan kelompok kasih insanis nama Nong Tian. Dia dengan mamanya hampir setiap hari mengunjungi mama itu. Mengunjungi, memberi makan, memandikan, membersihkan mama itu dari kotoran, buang air kecil dan buang air besar. Dan itu mereka lakukan setiap hari hampir selama 3 bulan terakhir. Nong Tian, relawan kelompok kasih insanis, kurang lebih seingat saya baru memberitahu saya tentang keadaan mama ini beberapa hari yang lalu. Saya kira hari Sabtu atau hari Minggu yang kemarin ini. Lalu kita timbang-timbang, saya akan ke rumah mama itu, ke gubuk mama itu. Maka kemarin sore kami ke sana, kita lihat kondisinya sungguh memprihatinkan,
bau pengap, dan lain-lain. Langkah yang kita buat tadi malam adalah yang paling pertama itu adalah kita berdoa tentunya, lalu berikan sakramen minyak suci, dan juga membersihkan beberapa hal di tempat tinggal mama itu, tempat pembaringannya. Lalu kita berdiskusi dengan tetangga yang juga punya hubungan keluarga luas. Kita memutuskan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Dalam kondisi normal, kita mengurus orang sakit ke rumah sakit, itu disebut menurut saya itu mengantar. Tetapi dalam kondisi yang kurang normal, mama itu tinggal sendirian selama 3 bulan dan berbaring saja, menurut saya itu bisa disebut mengevakuasi. Ya, maka tadi kita mengevakuasi mama itu. Memang persoalannya adalah misalnya yang pertama, tidak ada kartu jaminan kesehatan. Ada kartu BPJS-nya tetapi sudah tidak berlaku lagi. Sudah lama sekali dia tidak gunakan BPJS itu. Dan saya kira itu memang sistem yang wajar dalam BPJS. Kalau sebuah kartu jaminan tidak dipakai dalam durasi tertentu oleh masyarakat, itu BPJS biasanya hentikan dan dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Tidak menggunakan kartu itu kurang lebih dibaca sebagai warga tidak membutuhkan jaminan. Padahal dalam kenyataan sebenarnya mama itu sangat membutuhkan. Maka kita mengantarnya ke rumah sakit umum, rumah sakit swasta Santo Gabriel Kebapante. Yang kedua adalah, persoalannya adalah siapa yang akan menjaga mama ini. Ya, saya kan tinggal di Ende, sesekali saja datang ke Maumere. Kita mengharapkan relawan yang menjaga. Tetapi menyebut relawan, saya kira semua relawan kita, relawan kelompok kasih insanis peduli sehat jiwa NTT, khususnya di Maumere, semuanya memiliki pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam jangka waktu lama. Jadi betul-betul mama ini seorang diri, tidak ada keluarga, termasuk keluarga yang menjaga sekalipun saat dia sakit. Kita cari-cari, kita cek-cek, ya ada satu pemuda tetangga di situ yang ternyata akrab juga dengan relawan yang selama ini juga mengunjungi mama itu. Kita minta dia dan dia bersedia. Tetapi kan kita harus memperhitungkan jasanya, memperhitungkan kebaikannya dalam waktu-waktu ke depan. Dia bertugas untuk menjaga mama tua itu, tetapi konsep dasarnya adalah dia lakukan itu sukarela, dia mau membantu, dan dia harus menanam dalam nuraninya bahwa itu seperti dia menjaga atau merawat mamanya sendiri. Dalam evakuasi tadi, kurang lebih kami ada beberapa orang. Ada 2 ibu, 2 tetangga yang juga memperhatikan mama itu selama ini seadanya, tambah pemuda itu yang menjaga dia sekarang mulai malam ini, tambah relawan 2 orang, tambah saya. Kurang lebih dievakuasi dari gubuk itu sampai ke mobil kurang lebih lancar dan aman. Demikian juga mengantar ke rumah sakit, dan urusan di rumah sakit juga kurang lebih lancar. Satu pertanyaan teman-teman, misalnya, mama ini sakit apa? Keluhannya apa? Dan itu juga yang kurang lebih ditanyakan oleh dokter tadi atau perawat. Keluhannya apa? Kita tidak bisa perjelas soal keluhan. Pertama karena mama ini tidak bisa berbicara lagi. Ya, kurang lebih ya kita lihat saja keadaannya. Yang pertama adalah
sudah kurang lebih 3 bulan dia berbaring saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu keadaannya sudah kurus sekali. Tinggal kulit pembalut tulang. Yang ketiga adalah dia tidak bisa menggerakkan sendiri tangan dan kakinya atau tubuhnya. Yang keempat adalah ada luka di bagian belakang tubuhnya, di bagian pinggang, dan luka itu sudah diketahui sebelumnya oleh relawan. Kurang lebih ada 4 hal itu. Lalu pertanyaan dokter adalah, ya apa dasarnya dia diantar ke rumah sakit kalau sudah selama 3 bulan ya kondisi yang sama seperti ini. Ya kurang lebih kita jelaskan bahwa mama ini tinggal sendirian selama 3 bulan, dan kami pikir saat kami menemukan mama ini mengetahui keadaannya, kami mengantarnya ke rumah sakit untuk dirawat sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia, bahwa dia mempunyai hak untuk dirawat. Siapa penanggung jawabnya? Oke lah, penanggung jawabnya adalah saya dan juga ada Nong Tian, relawan kelompok kasih insanis peduli sehat jiwa untuk Momere atau Kabupaten Sika. Jadinya dia pun dirawat di rumah sakit Kewa Pante mulai malam ini, entah sampai kapan dokter yang akan menentukan, dan juga dia sakit apa persisnya, dokter yang akan memeriksa dan mendiagnosis langkah pengobatan seperti apa yang akan diambil ke depan, dokter yang menentukan. Tapi kurang lebih dia dirawat sebagai pasien umum, dan dokter berikan satu sinyal bahwa mama tua ini akan dioperasi. Operasi apa? Operasi perbaikan luka-luka pada bagian belakang tubuhnya, di pinggul pinggang, ya pinggang. Ada kurang lebih 3 luka besar di bagian belakang tubuhnya. Satu di bagian pinggul kanan, satu bagian belakang ya pinggang, satu katanya di dekat selangkangan. Dan keadaan luka itu kurang lebih sudah borok ya. Ciri-ciri boroknya bagaimana? Ada permisi, ada ulat. Ya luka selama 3 bulan tidak terawat tentu makin berat, makin besar, dan bisa berulat. Kenapa bisa luka? Boleh jadi berbaring terlalu lama dengan posisi yang sama. Yang kedua, alasnya kasar, yakni pelupu bambu, pelepah bambu. Yang ketiga, mama kondisinya tinggal kulit pembalut tulang, sehingga tulang yang langsung menyentuh pelupu bambu itu kan bisa menyebabkan gesekan, terbakar, panas, dan akhirnya luka. Pada beberapa bagian kakinya juga sudah mulai luka sebenarnya. Maka dokter beri sinyal bahwa boleh jadi mama tua ke depan akan masuk ruang operasi untuk mengoreksi lukanya supaya bisa diobati dengan baik. Harapannya teman-teman adalah mama tua tidak menderita diabetes. Kalau dia menderita diabetes mungkin perawatannya lebih lama lagi. Harap tidak ya. Kalau jantungnya menurut dokter ya kurang lebih aman, sekalipun belum pemeriksaan, tetapi mereka cek dari denyut nadi dan lain-lain itu mereka merasa bahwa kurang lebih ada sinyal yang baik. Kenapa mesti mengurus seperti ini mama tua ini? Yang paling utama teman-teman, dia punya hak sebagai seorang manusia
untuk mendapat layanan medis. Dan itu hak asasi, hak dasar sebagai seorang manusia, bagaimanapun kondisinya. Semestinya memang ketua RT, kepala desa yang kurang lebih harus mengurusnya, kurang lebih negara. Tetapi kan tidak serta-merta seperti itu. Banyak kasus misalnya seseorang sakit, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, keluarga tidak ada, memang dibiarkan begitu hingga permisi, hingga kematian. Kita memberikan kesempatan kepada mama ini yang boleh jadi permisi untuk kali yang terakhir dalam hidupnya, karena dia sudah umur 82 tahun tambah sakit berat ini, kesempatan dia memperoleh haknya sebagai seorang manusia, yakni hak mendapat layanan kesehatan. Entah pulih atau tidak, saya kira itu soal kedua. Apalagi soal sembuh, mungkin jauh dari harapan. Tetapi dia mendapatkan haknya, hak asasi kesehatannya, itu adalah tuntutan moral, tuntutan moralitas, tuntutan etis. Dan sejauh kita mampu melakukannya, kita akan lakukan. Tentu dalam perawatannya ke depan, apalagi masuk ruang operasi, dan bagian keuangan juga tadi beritahu soal taksasi, biaya, dan lain-lain, ya memang agak besar, tetapi kita maju sajalah, ya. Sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang mau bantu juga bisa hubungi saya untuk bukan meringankan ya, tapi untuk mari kita sama-sama membantu mama tua ini dalam proses perawatannya ke depan, dan juga mensupport relawan dalam perjuangan mereka untuk peduli pada mama kita ini. Ya, besok ya saya kembali ke ND, dan kita berharap ya relawan yang mengurusnya dengan kurang lebih baik. Teman-teman sekalian, salam solidaritas untuk kita sekalian, untuk ya sedikit dengan kemampuan kita peduli pada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan, yang sakit, terutama yang kurang lebih ya mengalami keadaan seperti mama kita ini. Mama 82 tahun, tinggal sendirian di gubuk reyot, 3 bulan terakhir hanya berbaring di tempat tidur, dan hari ini dia istirahat di rumah sakit. Sekian teman-teman, salam jumpa di lain kesempatan, salam sehat jiwa, salam sehat raga, salam sehat solidaritas untuk kita sekalian. Sampai jumpa. Saya Pater Apensauris VD, tinggal di ND Pulau Flores, dan sekarang